Desta tidak menyangka Putri Bibi ini kuliah di Universitas Yunhai, universitas yang sama dengannya, itu menjadi lebih mudah. Setelah bersama dengan Vero meninggalkan rumah sakit, Vero harus pergi ke kantor, jadi berpisah dengan Desta. Desta memutuskan untuk pergi sendiri ke sekolah mencari gadis itu, langsung memberikan uang ini kepadanya. Sekolah bisnis itu bersebelahan dengan sekolah Desta. Saat Desta ke sana, mereka baru saja menyelesaikan kelas. Desta mengetuk pintu kelas publik, menyandarkan kepala dan melihat ke dalam. Apakah di kelas kalian ada siswa yang bernama Debbie Zhao? Semua orang di kelas menatap Desta, karena sangat jarang, seorang siswa asing datang berteriak dalam kerumunan orang banyak. Untuk apa kamu mencari dia? Tadi dia dipanggil konselor ke ruangannya. Terlalu miskin sampai tidak bisa membayar uang sekolah, dari awal sekolah sampai sekarang, apakah kamu teman dia? Seorang murid perempuan yang duduk di baris pertama dekat pintu melihat Desta. Benar, aku teman dia. Ruang konselor kalian ada di lantai berapa? Desta tersenyum berkata, lantai 3, kamu cari sendiri saja. Setelah gadis itu menatap Desta, merasa tidak tertarik lagi, menunduk melanjutkan belajar. Desta mengucapkan terima kasih, lalu langsung naik ke lantai 3. Di sebuah ruang konselor sekolah bisnis, Desta dari jauh mendengar suara makian. Saat berjalan masuk melihat seorang gadis sedang berdiri dengan kepala tertunduk dan menangis, kedua tangannya dengan tidak tenang menarik sudut pakaiannya. Cepat telepon orang tuamu. Jika hari ini tidak memberikan uang sekolah, kamu tunggu untuk diberhentikan saja. Bagian keuangan sudah mendesak beberapa kali. Juga sudah memberimu kesempatan beberapa kali. Kamu seharusnya jangan sekolah jika tidak ada uang, menghambat waktu semua orang. Guru dengan rambut belah tengah berkata dengan tidak sabar. Guru Wang, ibuku masuk rumah sakit karena kecelakaan, bisakah berikan aku sedikit waktu, aku pasti akan mengumpulkan uang sekolah. Mengumpulkan? Bagaimana kamu bisa mengumpulkannya? Tahun kemarin tidak membayar, tahun ini juga sudah ditunda 1 tahun, apa kamu berencana untuk belajar dengan gratis? Wangon berkata dengan merasa sedikit lucu. Aku. Jangan berkata omong kosong lagi. Malam ini jika tidak memberikan uang, kamu segera beres-beres saja. Besok bersiap untuk tinggalkan sekolah, aku tidak ada hak membiarkan seorang murid yang tidak membayar uang sekolah belajar dengan gratis. Wangon melambaikan tangan bermaksud menyuruh dia pergi. Tunggu sebentar, tiba-tiba ekspresi wajah Wangon berubah dan menahan Debbie. Guru Wang. Debbie dengan takut berdiri di sana, tidak tahu apa lagi yang akan diperintahkan oleh Guru Wang. Begini saja, malam ini datang ke rumahku. Aku akan memikirkan cara untuk menghasilkan sedikit uang untukmu, bagaimana? Wangon menatap Debbie, pandangan matanya terlihat sedang menilai, terlihat sedang meminta pendapat. Apa yang kamu katakan? Debbie sedikit tidak berani percaya, Guru Wang ingin membuat dia menghasilkan uang sekolah. Tidak mendengar jelas. Wajah Wangon sedikit memerah, alisnya mengernyit, seperti sedang menyalahkan dia tidak mendengar dengan jelas. Aku sudah mendengar dengan jelas, Guru Wang, apakah kamu ingin meminjamkan aku uang? Aku pasti akan mengembalikannya dengan cepat. Debbie merasa senang, langsung memotong kata-kata Wangon. Jangan konyol, siapa yang ingin meminjamkan uang padamu? Aku menyuruh kamu malam ini datang ke rumahku, aku akan berikan kamu uang, tidak perlu kamu bayar, berikan secara gratis kepadamu, mengerti? Debbie adalah mahasiswa tingkat 2, awalnya dia tidak mengerti, tapi melihat wajah Wangon yang ambigu, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Saat itu, Debbie merasa jijik sampai hampir muntah. Bagaimanapun pihak lain adalah seorang guru yang mengajar dan mendidik orang, bagaimana bisa memiliki ide menjijikan seperti itu. Maaf guru, aku tidak bisa menerima, jika malam ini tidak ada uang, aku akan meninggalkan sekolah dengan sendirinya. Debbie menitikkan air mata penghinaan. Kamu harus pikirkan baik-baik. Kamu hanya ada 1 kali kesempatan seperti ini, kamu adalah murid baik, guru pun tidak ingin menyerah padamu, kamu pikiran sendiri baik-baik. Wangon sedikit marah. Debbie juga tidak ingin berada di sini lagi, berbalik dan pergi. Saat dia akan keluar pintu, bertabrakan dengan Desta. Kamu tidak perlu keluar dari sekolah, juga tidak perlu pergi ke rumah Guru Wang menemani dia, ibumu sudah meminta aku untuk memberikan uang padamu. Desta tersenyum sambil memberikan sebuah amplop besar di tangan Debbie. Debbie tertegun menghentikan langkahnya, mendongak melihat Desta, lalu melihat lagi amplop tebal di tangannya. Ibuku, berikan kepadaku. Debbie mencubit ketebalan amplop, di dalamnya kira-kira ada 40-60 juta, cukup untuk membayar biaya kuliah Ni selama 3 tahun dan juga biaya hidupnya. Dari mana ibunya mendapatkan uang sebanyak ini?
Bukannya dia tidak tahu kondisi keluarganya, kesulitan sampai tidak berdaya untuk hidup, tidak ada pemasukan sama sekali. Dia hanya seorang murid. Bahkan bekerja paruh waktu selama sebulan hanya bisa digunakan untuk biaya hidup. Menyimpan sedikit untuk biaya sekolah, dan kondisi tubuh ibunya tidak begitu baik, tangan dan kakinya tidak gesit, hanya bisa melakukan pekerjaan sementara. Cepat ambil dan lunaskan uang sekolah, lalu kembali ke kelas dan belajar. Desta mengedipkan mata kepadanya. Debbie tidak berkata apa-apa, mengambil uang berbalik dan berjalan ke arah Wangon. Aku sekarang membayar uang sekolah. Total utangku kepada sekolah adalah Rp25.600.000. Debbie membuka amplop tanpa ekspresi, dari dalam menghitung selembar demi selembar uang, meletakkan uang itu di depan Wangon. Wajah Wangon membeku, lalu menghitung uang itu lagi. Bagaimana kondisi keluargamu? Aku setidaknya tahu sedikit dari mana kamu dapatkan uang ini. Jangan-jangan kamu melakukan hal kotor. Wangon menyipitkan mata menatap Debbie, kata-kata yang diucapkan sangat tidak enak didengar. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Debbie menjawab dengan marah. Apakah seperti ini kelakuanmu berbicara dengan seorang guru? Wajah Wangon menjadi dingin, saat itu aura Debbie menjadi lemah. Berbicara dengan manusia memakai bahasa manusia, dengan hantu memakai bahasa hantu, apakah ada masalah jika berbicara dengan anjing memakai bahasa anjing? Jika guru ini tidak ada urusan lagi, apakah kami sudah boleh pergi? Desta berkata sambil tertawa. Kamu dari kelas mana? Wangon marah dan memukul meja. Bocah ini memaki dia hantu dan anjing. Dunia sudah terbalik, murid dengan berani berbicara seperti itu dengan guru. Apakah masih ada peraturan sekolah di matanya, masih ada rasa hormat kepada guru? Sebenarnya jika Desta tidak mendengar apa yang dikatakan Wangon sebelumnya, dia sama sekali tidak akan dengan sengaja menyindirnya, dan karena guru itu tidak kompeten dan tidak bijaksana, dia baru memberanikan diri, mempermalukan orang yang tidak pantas disebut guru ini. Aku dari kelas departemen komputer. Desta tidak takut guru ini pergi membuat masalah, jika dia benar-benar ingin mencari masalah, pada akhirnya dia juga yang akan disalahkan. Baik, aku akan ingat kamu, nanti aku akan berbicara dengan konselor kalian nanti, aku lihat kamu sudah tidak ingin belajar lagi. Wangon merasa sangat kesal. Desta tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersama dia, bersama dengan Debbie meninggalkan ruangan. Saat sampai di sudut, Debbie menghadang dia. Aku pasti akan membayar kepadamu sejumlah uang ini. Aku tahu, ini sama sekali bukan uang yang diberikan oleh ibuku tidak ada uang. Debbie mengerutkan bibirnya. Desta tertawa mendengarnya, ini memang uang ibumu, kamu terima dengan tenang saja, ibumu pulih dengan baik di rumah sakit, beberapa hari lagi akan keluar, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Hah, tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Debbie bergumam dalam hatinya, apa mungkin seperti yang dikatakan Wangon tadi, ibunya melakukan hal-hal yang kotor. Melihat ekspresi dia, Desta menghela nafas, dia tahu jika tidak menjelaskan, takutnya dia akan sangat sulit menerima uang ini, bahkan jika sudah menerima juga akan ada jarak dengan ibunya. Bukankah ibumu sebelumnya mengalami kecelakaan mobil? Ini uang kompensasi ibumu, simpan baik-baik. Rupanya begitu. Debbie mengangguk. Hanya alasan ini yang bisa menjelaskan asal mula uang ini. Sebelumnya ibunya menelepon, dia mengatakan kondisinya tidak parah, hanya kaki saja yang terluka, dia tidak menyangka ternyata bisa menerima uang kompensasi sebanyak ini. Sepertinya pelaku itu masih memiliki hati nurani, tidak hanya membawa ibunya pergi ke rumah sakit untuk diobati, tapi juga masih memberikan sejumlah kompensasi sebanyak ini. Debbie tidak tahu, pelaku sudah dibawa ke penjara, uang ini diberikan oleh Desta. Nanti aku akan mentraktirmu makan, anggap saja untuk berterima kasih padamu. Saat Desta akan pergi, Debbie menahan Desta. Tidak perlu lagi, berhematlah, ibumu tidak mudah mendapatkan uang. Desta tersenyum. Tapi Debbie benar-benar sangat berterima kasih kepada Desta, akhirnya mereka berdua menukar nomor ponsel, saat itu Desta juga tidak berpikir banyak. Karena Vero malam hari akan lembur di kantor, Desta juga tidak pulang ke rumah Chen, menghabiskan satu malam di asrama, besok paginya langsung dibangunkan oleh teriakan Linka dan yang lainnya. Desta, hal baikmu sudah datang. Miki tidak disangka ingin mengajak kita. Ini benar-benar seperti matahari yang terbit dari barat. Sangat jarang terjadi, setelah masalah terakhir kali, aku masih mengira Miki akan dendam dengan kita, kelak tidak akan menghubungi kita lagi. Linka berkata sambil tertawa.
Dia masih mengingat kedua gadis gendis dan Tumini itu, walaupun dia dan Cepi tidak ada kesempatan, tapi dengan mengambil kesempatan untuk mendekat, mungkin akan terjadi keajaiban. Dan lagi ada banyak wanita cantik dari Departemen Seni di sisi Miki, jika mereka tidak bisa mencapai hal baik dengan gendis dan Tumini, mungkin bisa bertemu dengan target lain. Desta tersenyum pahit, jika tidak kalian saja yang pergi, aku benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun lagi dengan mereka. Apa tidak salah? Kamu tidak mau pergi walaupun ada wanita cantik. Apa kamu masih termasuk manusia? Wajah Linka tidak menyangka. Aku sudah ada pacar, benar-benar tidak cocok untuk berkumpul bersama mereka, dan lagi aku tidak begitu tertarik dengan Miki itu sendiri, untuk apa lagi melihat wajah mereka. Desta mengatakan, "Hah, kamu sudah memiliki pacar. Kenapa kita tidak tahu? Sejak kapan? Bocah ini boleh juga, baru putus tidak lama, target baru sudah muncul." Kata-kata Cepi terdengar. Adik Vina Chen. Vero Chen. Desta memutar bola matanya. Wah, kamu benar-benar hebat. Keluarga dia tidak keberatan. Mata Cepi dan Linka membesar, hal semacam ini memang hanya orang seperti Desta ini yang bisa melakukan. Bisa ada keberatan apa? Aku dan Vina walaupun ada kontrak pernikahan selama 3 tahun, tapi tidak baik untuk mengatakan aku bahkan tidak pernah menyentuh tangannya. Desta berkata dengan sedikit tidak berdaya. Memang benar, sebenarnya dari awal kamu seharusnya bersama dengan adiknya, gadis itu adalah gadis baik, sebelumnya pernah melihat beberapa kali, tidak seperti kakaknya. Linka mengangguk. Tapi Desta, kamu juga tidak bisa melupakan pertemanan karena sudah menemukan pacar. Kali ini Miki dengan khusus mengatakan ingin kamu pergi, jika kamu tidak pergi, kami juga tidak enak pergi berkumpul dengan mereka. Anggap saja mencomblangi teman, kita pergi bermain bersama. Saat mereka sedang berbicara, Rosimin juga masuk dari luar, ayo pergi, Miki dan pacarku Tumini serta yang lain sudah menunggu kita di bar Emperor. Ayo pergi Desta. Cepi merangkul leher Desta sambil berkata, mereka berempat bersama-sama meninggalkan asrama. Bar Emperor adalah tempat berkumpul lama untuk kebanyakan mahasiswa. Desta dan yang lainnya saat masuk ke dalam bar melihat gendis, Tumini, Amy dan yang lain melambai dari tempat duduk dekat jendela. Desta, aku terus ingin mencari kesempatan untuk berterima kasih padamu. Hari ini kebetulan aku yang traktir, ingin makan dan minum apa pesan saja sesuka hati, selesai makan kita pergi bermain. Miki berkata sambil tersenyum. Dia berterima kasih kepada Desta tentu saja karena masalah Desta membantu adiknya mengobati penyakit. Walaupun bahkan dia sendiri pun merasa sangat aneh. Desta hanya seorang mahasiswa, penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh para dokter ahli, kenapa dia yang hanya memegang beberapa jarum saja bisa menyingkirkan penyakit itu. Dan sekarang adiknya memang sudah pulih. Tidak peduli untuk berterima kasih. Atau mendengar kata-kata kakek, dia harus tetap berhubungan dengan Desta, untuk mencegah penyakit adiknya kambuh lagi di kemudian hari, dia merasa sekarang perlu untuk bersikap dekat dengan Desta. Setidaknya saat itu terjadi tidak sampai tidak bisa menghubungi. Tidak perlu berterima kasih. Aku saat itu sudah katakan dengan jelas aku hanya ingin membuktikan ilmu kedokteran kami tidak menipu, bukan karena alasan lain. Desa berkata dengan tidak berperasaan. Desta, jangan begini. Saat itu Miki juga peduli dengan adiknya. Sekarang salah paham sudah terselesaikan, kita bermain bersama dengan gembira, kenapa harus menolak? Rosimin tentu saja berkata di tengah untuk menghibur kedua belah pihak. Tumini adalah pacar dia, lalu Tumini berhubungan baik dengan Miki. Jika keributan sampai tidak bisa diselesaikan, posisi dia dan Tumini juga akan menjadi sangat sulit. Desta, aku tahu kamu merasa emosi, tapi tidak apa-apa, kamu langsung katakan saja ingin bagaimana memperbaikinya. Keluarga Cheng kami mempunyai uang dan kekuasaan seharusnya bisa memuaskan keinginanmu. Miki berkata begitu, Linka dan Cepi menatap Desta dengan penuh rasa iri. Mereka tahu Desta tidak memiliki uang, saat ini Desta bisa meminta beberapa puluh juta kepada Miki. Walaupun Miki tidak memiliki uang, juga bisa meminta kepada keluarganya, untuk keluarga Cheng, beberapa puluh juta hanya uang kecil. Tidak perlu, Desta menggeleng. Desta kamu benar-benar tidak peduli dengan imbalan duniawi, sudahlah, tidak membahas hal yang tidak menyenangkan lagi, hari ini tidak akan pulang jika tidak mabuk. Rosimin langsung melambaikan tangan memanggil pelayan, memesan 5 lusin bir, lalu memesan 10 gelas koktail spesial. Kelihatannya gaya ini adalah tidak akan melepaskan jika tidak mabuk. 4 pria dan wanita bersama, jika terus minum seperti ini pasti akan muncul masalah. Setelah beberapa putaran, Amy, gendis,
Tumini satu persatu mulai mabuk dengan wajah memerah. Kata-kata yang diucapkan sedikit tidak jelas. Miki juga tidak jauh lebih baik, tapi bagaimanapun juga adalah anak dari keluarga besar, biasanya juga sudah terbiasa, lebih baik dari Amy dan yang lainnya, setidaknya masih dengan sadar berbicara. Dan di saat ini, Rosimin diam-diam bergerak ke samping Desta. Desta merasakan sebuah benda keras menyentuh paha dia menunduk melihat Rosimin memberikan sebuah kartu kamar. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Nanti kamu langsung bawa Miki ke sana. Miki hari ini tidak waspada denganmu, dan juga masih memiliki kesan baik denganmu. Aku hanya bisa membantu sebanyak ini. Di dalam hati Rosimin, jika Desta sudah mendekati Miki, maka akan luar biasa. Dalam sekali gerakan berubah menjadi burung phoenix, meninggalkan kemiskinan untuk selamanya. Desta sedikit tidak bisa berkata-kata, Rosimin ini ternyata sudah memperhitungkan hal ini dengan baik.